Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Majid SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Di sini saya Alta Izia Awalina dengan nomor induk mahasiswa 23010105111. Pada video ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Dampak Literasi Keuangan dan Herding Behavior terhadap keputusan investasi mahasiswa di pasar modal. Baik, langsung saja saya mulai. Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal. Saat ini investasi menjadi lebih mudah dilakukan karena adanya berbagai aplikasi investasi digital yang memudahkan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memulai berinvestasi. Tetapi meningkatnya jumlah investasi muda ini belum tentu diiringi dengan kemampuan dalam mengambil keputusan investasi yang baik. Masih banyak mahasiswa yang berinvestasi hanya karena mengikuti tren atau rekomendasi dari media sosial tanpa melakukan analisis terlebih dahulu, atau biasa kita sebut dengan sebutan FOMO. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dua faktor yang diduga mempengaruhi keputusan investasi mahasiswa. Yang pertama yaitu literasi keuangan, yaitu kemampuan seseorang dalam memahami atau mengelola informasi keuangan sehingga seseorang ini mampu mengambil keputusan investasi yang lebih rasional. Yang kedua yaitu herding behavior, yaitu kecenderungan seseorang mengikuti keputusan atau tindakan orang lain tanpa melakukan analisis secara mandiri. Nah, berdasarkan fenomena tersebut, saya akan mengetahui apakah kedua faktor tersebut benar-benar mempengaruhi keputusan investasi mahasiswa di pasar modal. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap keputusan investasi mahasiswa di pasar modal. Yang kedua, apakah herding behavior berpengaruh terhadap keputusan investasi mahasiswa di pasar modal. Yang ketiga, apakah literasi keuangan dan herding behavior secara simultan berpengaruh terhadap keputusan investasi mahasiswa di pasar modal. Dan yang terakhir yaitu variabel manakah yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap keputusan investasi mahasiswa. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan mahasiswa, menganalisis pengaruh herding behavior terhadap keputusan mahasiswa, mengetahui pengaruh kedua variabel tersebut secara simultan, serta mengetahui variabel yang paling dominan untuk mempengaruhi keputusan investasi mahasiswa. Nah, adapun manfaat penelitian ini dan dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu manajemen keuangan dan behavior finance, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya literasi keuangan, menjadi bahan pertimbangan bagi institusi pendidikan dalam menyusun program edukasi keuangan, menjadi masukan bagi regulator pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta membantu pelaku industri pasar modal dalam memahami karakteristik investor muda. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Teori pertama adalah behavior finance, yaitu teori yang menjelaskan bahwa keputusan investasi seseorang tidak hanya mempengaruhi oleh logika, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti emosi dan bias perilaku. Teori yang kedua adalah theory of planned behavior, yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dimiliki oleh individu. Selain itu, penelitian ini menggunakan 3 variabel utama, yaitu literasi keuangan sebagai variabel independen pertama atau X1, herding behavior sebagai variabel independen kedua atau X2, dan keputusan investasi sebagai variabel dependen atau Y. Selanjutnya, yaitu penelitian terdahulu. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, sebagian besar menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap keputusan investasi.
Sedangkan hasil penelitian mengenai herding behavior masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Ada penelitian yang menyatakan berpengaruh signifikan, namun ada juga yang menyatakan tidak berpengaruh. Perbedaan hasil penelitian tersebut menjadi salah satu alasan yang dilakukan penelitian ini. Kemudian, pada kerangka penelitian dapat dilihat bahwa literasi keuangan dan herding behavior diduga memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi mahasiswa. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis pertama menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan investasi mahasiswa. Hipotesis kedua menyatakan bahwa herding behavior berpengaruh terhadap keputusan investasi mahasiswa. Sedangkan hipotesis ketiga menyatakan bahwa literasi keuangan dan herding behavior secara simultan berpengaruh terhadap keputusan investasi mahasiswa. Selanjutnya masuk kepada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian asosiatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel menggunakan analisis statistik. Sedangkan pendekatan asosiatif digunakan untuk mempengaruhi hubungan serta pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Lokasi penelitian ini dilakukan pada mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dengan pengumpulan data secara online. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang memiliki pengetahuan atau pengalaman mengenai investasi di pasar modal. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengembalian sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriterianya adalah mahasiswa aktif, memiliki pengetahuan mengenai investasi, serta pengaruh atau sedang melakukan investasi di pasar modal. Jumlah responden yang ditargetkan dalam penelitian ini minimal sebanyak 100 responden agar hasil penelitian lebih representatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan Google Form, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang relevan. Saat ini, proses penyebaran kuesioner telah dimulai melalui Google Form kepada mahasiswa yang memengaruhi kriteria penelitian. Penyebaran dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp dan juga berbagai komunitas mahasiswa. Hingga saat ini, proses pengumpulan data masih berlangsung dan akan terus dilakukan hingga mencapai target minimal 100 responden sebelum dilakukan proses analisis data. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert dengan 5 pilihan jawaban, yaitu mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Selanjutnya mengenai definisi operational variable. Variabel literasi keuangan diukur melalui indikator pengetahuan keuangan dasar, pemahaman risiko investasi, kemampuan mengelola keuangan, serta perencanaan keuangan. Variabel herding behavior diukur melalui indikator mengikuti keputusan mayoritas, terpengaruh opini orang lain, ketergantungan terhadap informasi sosial, serta kurangnya analisis mandiri. Sedangkan variabel keputusan investasi diukur melalui pertimbangan risiko dan return, pengambilan keputusannya rasional, konsistensi dalam berinvestasi, serta evaluasi terhadap keputusan investasi. Selanjutnya, untuk teknik analisis data, penelitian ini menggunakan bantuan software SPSS. Tahapan analisis ini dimulai dengan uji validitas dan uji reliabilitas, kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastika. Selanjutnya dilakukan analisis regresi linear berganda, kemudian uji T, uji F, dan koefisien determinasi atau R-square untuk menguji hipotesis penelitian. Demikian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Majid selaku dosen pengampu metodologi penelitian. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi proposal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.